Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian semua? Bu harapkan kalian masih tetap semangat dan sehat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Untuk hari ini kita akan membahas materi tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan bahan pangan setengah jadi. Baiklah, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita ingat kembali materi minggu lalu, yaitu tentang bumbu dan rempah serta teknik pengolahan. Di antara kalian ada yang masih ingat apakah perbedaan antara bumbu dan rempah-rempah? Ya, betul. Kemudian teknik pengolahan yang digunakan ketika kalian mengolah bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan. Secara garis besar ada dua, yaitu kalian sudah ingat kembali. Nah, sekarang kita akan memasuki materi tentang olahan bahan pangan setengah jadi. Sehingga pada hari ini tujuan pembelajarannya adalah satu, siswa dapat mendefinisikan apa itu olahan bahan pangan setengah jadi. Kemudian kedua, dapat mengidentifikasikan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Kemudian kalian dapat menyebutkan apakah keuntungan dari olahan bahan pangan setengah jadi. Baiklah, sebelum kalian mengolah bahan pangan hasil peternakan dan perikanan, kalian harus mengetahui dulu karakteristik dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Kita ketahui bahwa bahan pangan hasil peternakan dan perikanan merupakan bahan pangan yang mengandung sumber protein hewani, di mana akan berbeda dengan bahan pangan sumber protein nabati. Adapun karakteristik dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan adalah satu, merupakan bahan pangan yang mempunyai waktu penyimpanan lebih singkat dibandingkan dengan bahan pangan nabati kecuali telur. Kedua, teksturnya lunak dan lembek sehingga mudah terkontaminasi dengan udara dan bakteri. Ketiga, sifatnya sangat spesifik sehingga tidak dapat digeneralisasikan. Karena kita ketahui bahwa dari peternakan itu terdiri dari berbagai macam. Misalnya ada dari daging sapi, dari daging kambing, kemudian kalau dari ikan ada ikan air laut, ada ikan air tawar, ada ikan air payau. Kemudian yang keempat adalah bahan pangan yang cepat busuk atau rusak. Baiklah, setelah kalian mengetahui karakteristik dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan, selanjutnya adalah tujuan dari olahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi bahan pangan setengah jadi. Yang pertama, dapat memperpanjang masa simpan. Yang kedua, meningkatkan cita rasa. Yang ketiga, meningkatkan nilai tambah bahan pangan, sehingga harga bahan pangan olahan setengah jadi bisa lebih mahal dari bahan pangan itu sendiri. Yang keempat, dapat meningkatkan nilai gizi. Sekarang bisa kita lihat keuntungan dari bahan olahan setengah jadi. Yang pertama, menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan selanjutnya. Yang kedua, dapat diperjualbelikan antar daerah. Ketiga, aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat yang lain. Keempat, dapat dikemas lebih ringkas.
kelima, mengurangi biaya penyimpanan. Di bawah ini kalian bisa lihat contoh macam-macam hasil olahan setengah jadi dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Yang pertama adalah berasal dari ikan. Nah, dilihat dari gambar, yang pertama itu ada yang namanya surimi. Yang kedua adalah filet ikan. Yang ketiga adalah ikan asin. Yang kedua adalah bahan pangan daging. Di sini bisa kita lihat contoh produk pangan setengah jadinya. Yang pertama itu ada dendeng, yang kedua ada kornet, yang ketiga adalah sosis. Selanjutnya adalah dari daging. Di situ bisa kita lihat yang pertama ada dendeng, yang kedua kornet, yang ketiga adalah sosis. Selanjutnya adalah bahan pangan yang berasal dari telur. Nah, telur ini bisa berasal dari telur ayam negeri ataupun dari bebek yang umumnya diawetkan atau diolah menjadi bahan pangan setengah jadi. Pertama bisa kita lihat yang warnanya hitam, ini adalah telur yang diasap. Yang kedua adalah telur asin biasa. Yang ketiga adalah telur ayam negeri yang diawetkan menjadi telur asin. Yang keempat adalah bahan pangan susu. Kalian bisa lihat ini adalah produk olahan pangan setengah jadi dari susu. Ya, itu adalah keju dan yogurt. Selanjutnya adalah bahan pangan rumput laut. Nah, dari rumput laut ini bisa kita jadikan bahan pangan olahan setengah jadi, yaitu agar-agar dan tepung rumput laut. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan materi pembelajaran hari ini. Maka dapat disimpulkan bahwa olahan bahan pangan setengah jadi atau disebut dengan produk pangan primer adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara fisik, biologi, kimia, menjadi aneka ragam produk pangan setengah jadi. Terima kasih kalian sudah menyaksikan dan memperhatikan video pembelajaran materi hari ini, khususnya tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi bahan pangan olahan setengah jadi. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang macam-macam teknik pengawetan yang digunakan ketika membuat olahan bahan pangan setengah jadi dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Semoga kalian selalu sukses.